semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aulia Kartikasari, dengan NIM 18721503554. Saya dari Fakultas Pendidikan Ilmu Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab beberapa soal statistik yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah statistik. Seperti apa soal dan pembahasannya? Mari kita simak videonya. Baik, untuk soal yang pertama ialah cara persamaan regresi linier Y atas X. Y sama dengan A plus BX. Yang pertama menggunakan tabel koefisien. Di sini terdapat gambar pada tabel pada gambar. Yang A dependen variabel tingkat pendidikan. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 10,435 ditambah 0,408. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 10,435 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 10,435. Selanjutnya, koefisien regresi X sebesar 0,408 menyatakan setiap pertambahan 1% nilai kesadaran belajar maka nilai tingkat pendidikan bertambah 0,408. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh arah variabel X terhadap Y adalah negatif atau tidak berpengaruh. Yang B, menggunakan tabel ANOVA. Berdasarkan tabel pada gambar di atas, yang A, dependen variabel tingkat pendidikan. Yang B, prediktor atau konteks kesadaran belajar. Yang pertama, linearitas regresi Y atas X. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai signifikasi atau SIG. Cara yang paling mudah dengan uji SIG adalah dengan ketentuan jika nilai SIG lebih kecil dari 0,5, maka model regresi adalah linier dan berlaku sebaiknya berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai SIG 0,001 yang berarti lebih kecil dari kriteria signifikasi yaitu 0,05. Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikasi. Artinya model regresi linier memenuhi kriteria linearitas. Untuk yang kedua, yaitu signifikasi regresi Y atas X. Berdasarkan tabel koefisien di atas, A, dependen variabel adalah tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel ketiga, diperoleh nilai SIG sama dengan 0,01, yang berarti lebih besar kriteria signifikasi 0,05. Dengan demikian, model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikasi, artinya model regresi linier memenuhi kriteria linearitas sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran belajar atau Y. Sementara variabel-variabel bebas atau X lainnya dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh sehingga dikeluarkan dari regresi melalui metode dalam SPSS. Yang ketiga, tabel ANOVA apakah regresi linier dan signifikasi pada delta 0,05. Oke, ANOVA. Berdasarkan tabel yang terdapat pada gambar, A, dependen variabel sama dengan tingkat pendidikan dan prediktor atau konstan adalah kesadaran belajar. Jika nilai signifikasi atau SIG lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh X terhadap Y. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih besar dari
Portabilitas atau 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh X terhadap Y. Hasilnya 0,01 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikasi antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk yang ketiga adalah hitung koefisien korelasi dan uji signifikasinya dan determinan antara Y atas X berdasarkan tabel correlation yang terdapat pada gambar. Hasil koefisien korelasi antara tabel Y adalah kesadaran belajar dan X adalah tingkat pendidikan adalah 0,879 positif atau korelasi sempurna. Hasil uji signifikasinya yaitu 0,01 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk yang selanjutnya ialah soal yang ketiga. Yang soal ketiga adalah berikut data 5 orang responden yang disurvei pada perusahaan sebagai berikut. Terdapat kolom nama, gender, gaji, usia, anak, dan jam kerja. Yang pertama Susi, gender wanita, gajinya 500.000, usia 25, anak 2, jam kerja 30. Yang selanjutnya ada Susan, gender wanita, gaji 650.000, usia 29, anak 0, jam kerja 31. Yang selanjutnya ada nama Sugeng, gender pria, gaji 700.000, usia 34, anak 0, jam kerja 34. Yang selanjutnya nama Sutomo, gender pria, gaji 525.000, usia 26, anak 1, jam kerja 30. Yang terakhir nama Sulastri, gender wanita, gaji 400.000, usia 30, anak 3, jam kerja 40. Dari data tersebut dijelaskan dengan menggunakan rasio statistik terdapat interpretasi hasil berdasarkan SPSS. Langkah yang pertama ialah input data seperti gambar. Kita ikuti seperti gambar pada tabel pada gambar. Kemudian pilih analise, lalu deskriptif, statistik, lalu ratio. Akan muncul dialog box seperti berikut. Kemudian pindahkan gaji ke bagian numerator dan jam kerja ke bagian denominator. Pindahkan juga gender ke bagian grup variabel. Selanjutnya maka akan muncul tabel pada layar. Apabila sudah dipindahkan seperti berikut, pilih menu statis. Setelah memilih menu statistik, akan muncul dialog box seperti berikut. Maka pilih media pada central tendency, COD pada dispersion, dan masukkan 20 pada percentage of median seperti berikut. Kemudian tekan continue. Nah, setelah menekan continue, maka akan muncul atau kembali ke dialog box sebelumnya, maka tekan OK. Akan muncul output seperti pada gambar. Kita bisa lihat sesuai dengan yang telah ada pada gambar di layar. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan tabel case atau prosection diketahui terdapat 5 responden di mana 2 diantaranya atau sekitar 40% berjenis kelamin pria dan 3 lainnya atau sekitar 60% berjenis kelamin wanita. Rasio statistik for gaji atau jam kerja. Nah, berdasarkan tabel rasio statis diketahui median pria bernilai 19044,188 dengan nilai besaran 0,081 dengan nilai koefisien konsentrasi bernilai 100%. Berdasarkan hal tersebut diketahui besar gaji dan jam kerja pria berada di rentang 20%.
dari median. Sedangkan untuk wanita diketahui median bernilai 16666,667 dengan nilai sebesar 0,219 dengan nilai koefisien konsentrasi 33,3%. Berdasarkan hal tersebut, diketahui gaji wanita lebih tersebar dibandingkan pria. Lalu buat yang B, buatkan hologram. Langkahnya yang pertama, input data sebagai berikut. Lalu kemudian pilih grafik atau legal dialog, lanjut regresi dialog, lalu histogram. Selanjutnya, sesuai pada layar, kemudian akan muncul dialog box seperti berikut. Pindahkan Genjer ke bagian kolom dan gaji ke bagian variabel. Centang pada bagian display normal kurve. Nah, kita lihat seperti tabel. Yang selanjutnya, apabila sudah dipindahkan seperti berikut, maka tekan OK. Nah, kita lihat layar yang terdapat pada layar, yaitu maka akan muncul output seperti berikut. Nah, berikut adalah contoh gambar atau grafik histogram. Berdasarkan grafik histogram, diketahui data terlalu sedikit sehingga kurang tepat untuk dilakukan pembentukan grafik dengan histogram. Diketahui histogram yang terbentuk keduanya tidak menandakan ada kedekatan dan distribusi normal. Terdapat cantong pada kedua kelompok di mana pria lebih condong ke kanan dan wanita lebih condong ke kiri. Diketahui data wanita lebih condong sehingga diketahui bahwa wanita memiliki gaji yang lebih menyebar dibandingkan pria. Sekian yang bisa saya sampaikan dan sekian pula jawaban dari soal yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.